Alasan kenapa Tian Yunzi suka melahap murid sektenya? Kembali di channel Kinmu, jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas Tian Yunzi yang suka melahap para muridnya. Apakah ini benar ataukah hanya mitos saja? Jawabannya adalah benar. Sekarang, Tian Yunzi udah ada di step 2 ranah nirvana pelebur puncak. Lebih tepatnya wabah surga 3 ujian brutal. Nah, murid-muridnya itu dibagi menurut 7 divisi warna. Tapi anehnya, dari semua murid yang kelihatan jago, paling tinggi cuma sampai ascendant, nggak satu pula di tahap puncak, dan nggak ada satupun yang kelihatan udah masuk tahap kedua nirvana cleanser. Padahal, mustahil banget kan, murid sebanyak itu nggak ada yang naik ranah. Dari sini bisa ditebak, mereka semua sengaja nutupin kekuatan aslinya. Awalnya Wang Lin juga nggak tahu, sampai akhirnya Zhao Xinmeng sama Bai Wei datengin dia dan buka aib gelapnya Tian Yunzi. Pertama, soal Zhao Xinmeng. Di luar dia kelihatan cuma transformasi jiwa akhir, padahal aslinya dia udah masuk step 2 nirvana cleanser awal. Kenapa dia nutupin ranahnya? Karena takut disedot sama Tian Yunzi. Soalnya jiwa kehidupannya udah dikunci sama dia. Jadi biar selamat, dia harus terus ngejaga segel. Dari 12 segel yang dia punya, sekarang sisa 6. Kalau pecah semua, dia bakal hilang alias tewas. Kedua, Bai Wei. Dalam tubuhnya ada kekuatan ekstrim yang. Tian Yunzi sengaja ngasih dia teknik yin yang dual jade buat ngelatih, biar nanti bisa nyedot energi itu. Tapi buat ngelawan nasibnya, Bai Wei malah milih ngasih kekuatan ekstrim yang itu ke Wang Lin, daripada jadi makanan Tian Yunzi. Bahkan Wang Lin sendiri ternyata juga target buat disedot, karena teknik pedang pembunuh yang Tian Yunzi kasih, itu sebenarnya jebakan. Lah, terus kenapa Tian Yunzi maunya nyedot murid? Kenapa gak pakai cara kultivasi normal? Nah, ini ada hubungannya sama asal-usul dia. Jadi, Tian Yunzi itu sebenarnya bukan manusia, tapi perwujudan Dao Surgawi. Nah, di Renegade Immortal, Dao Surgawi itu nyata, bentuknya ada, tapi awalnya gak punya kesadaran dan cuma alat buat mengatur hukum alam. Tapi masalahnya, semua kultivator step 3 pengen nguasain Dao Surgawi. Dulu, Dewa Pelangi 7 warna pernah dapat Dao Surgawi, tapi rahasianya kebongkar, dan muncullah perang besar. Dewa Pelangi coba pakai Dao Surgawi buat nyedot musuhnya, Lian Dofei. Karena gak tahan, Lian Dofei meledakkan kesadarannya, yang membuat jiwa Dewa Pelangi hancur dan Dao Surgawi pecah dua. Tapi waktu meledak itu, Dao Surgawi itu sempat nyerap sedikit kesadaran, jadilah punya emosi dan akal. Dari situlah, lahir Tian Yunzi. Hanya saja waktu awal lahir era Kuang, dia lemah banget, cuma bisa bertahan hidup dengan nyedot orang. Sekali nyedot, dia tidur, bangun-bangun ranah naik. Nyedotan pertama, manusia biasa. Nyedotan kedua, ketemu salah satu dari 3 jiwa dan 7 roh Dewa Pelangi yang tercerai-berai. Dia gak berani nyedot jiwa utamanya, tapi nyatu sama roh ke-7. Itu bikin dia makin kuat, sekaligus punya kesempatan suatu hari reinkarnasi jadi Dewa Pelangi baru. Dari situ dia belajar nyamar jadi manusia, bikin aliran, ngerekrut murid, dan targetnya jelas, yaitu 99 kali reinkarnasi, nyedot dan bangkit. Kalau udah 99 kali, maka 3.000 pecahan jiwanya bakal nyatu, dan dia bakal balik jadi Dao Surgawi sempurna dengan kesadaran penuh. Artinya, dia bakal jadi penguasa absolut, bisa ngatur hidup mati semua makhluk. Nah, makanya semua muridnya jadi sasaran buat disedot. Bahkan orang luar pun bisa, kayak Ling Tianhou dari Sekte Pedang Dao Loa, itu target nyedotan ke-98. Sedangkan target ke-99 dia adalah Wang Lin. Jadi jelas, semua kebaikan Tian Yunzi ke muridnya itu sebenarnya cuma racun manis.